Dosa kita. Kalau belajar tinggal di hutan. Nah itu yang terbaik itu. Tunggu di hutan tuh. Karena tidak ada orang yang datang ke sana. Itu Pak. Kalau di kota harus belajar. Harus Pak. Harus. Gitu. Ya, tinggal di hutan. Nah, artinya dia sudah statis dia. Ya kan tidak dinamis begitu. Tapi mana ada orang yang mau tinggal di hutan kan gitu. Nah, itu ada bahasa supaya pembelajaran itu tidak sampai ke dia. Tapi ketika pembelajaran tidak sampai pada dia, maka tidak ada hukum berlaku, Pak. Gitu. Jadi apa yang dikatakan Pak Haji Sultan, kalau gitu nggak usah ngaji aja Pak Sosok gitu. Gitu aja. Bahasanya gitu kan Pak Haji. Jadi karena saya nggak tahu sholat seperti yang diajarin orang tua kita. Nah, gitu. Jadi nggak usah belajar aja. Nah, sekarang pertanyaannya kalau mau belajar dosa apa enggak? Tadi dikatakan wajib untuk belajar. Nah, satu Pak tadi saya sampaikan. Yang kedua Pak, Anda dalam 4 pertanyaan itu dipergunakan apa umur Anda? Ini kan salah satunya Anda harus belajar. Gitu Pak. Tidak dosa Pak. Tapi selama belum tahu tetap kita jalankan setelah tahu ya. Hukumnya gimana yang sudah? Itu dimaafkan Pak. Selama kita belum tahu Pak ya. Selama kita memang benar-benar tidak ada yang menyampaikan, tidak paham apa yang kita bisa lakukan, itu dimaafkan oleh Allah. Jelas dasar hukumnya Pak. Ada seorang ibu datang kepada Nabi, ya Rasul Muhammad, aku masuk surga sebagaimana bawa Bapak. Tapi aku nggak paham bagaimana metodologi sholat itu. Aku sudah tua. Ditanya oleh Nabi, yang ibu paham apa? Oh saya bisa begini. Apa kata Nabi? Lakukan. Ya kan? Terhadap orang yang tidak tahu. Tapi harus duduk di hutan dulu. Kalau yang begitu berarti harus duduk di hutan dulu. Duduk di hutan karena tidak ada yang menyampaikan dakwah. Kalau di kota atau di ini kan ada yang menyampaikan. Nah, kan gitu hukumnya. Ada pengajian. Saya lewat nih. Wah, ini ngaji nih. Gak bisa tak tinggal, nggak mau. Gimana? Tidak mau mengikuti. Nggak mengikuti. Ya. Karena nggak sepaham. Nah, kalau itu yang menjadi dasar, tidak sepaham itu nggak boleh. Karena tidak ada klasifikasi dalam Al-Quran, dalam hadis. Anda harus belajar ke guru ini, ke guru tidak. Ayat mengatakan umum, hadis mengatakan umum. Al-ulama warasatul anbiya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna. Tidak ada klasifikasi ini. Ya harus golongan ini. Ketika ada orang yang memberi klasifikasi, Anda tidak boleh belajar, harus belajar kepada bid'ah itu kan. Bid'ah itu neraka. Kok kamu jangan mengaji kepada ustaz tidak sunnah? Ada enggak hadis yang mengatakan dari Nabi ustaz tidak sunnah bid'ah itu kan? Siap-siap itu masuk neraka. Selama dia nggak bertaubat loh Pak. Berbeda Pak di ujung dia bertaubat setelah itu, dimaafkan oleh Allah. Tapi ketika dia menciptakan sebuah ajaran padahal Nabi tidak pernah menyampaikan, Allah tidak pernah menyampaikan, lalu dia menciptakan ajaran sendiri, maka itu namanya bid'ah. Man amila amalan laisa amruna fahuwa radd, tertolak. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jadi terkadang orang yang memang menyampaikan bid'ah itu dia yang melakukan Pak. Terkadang loh Pak. Ada klasifikasi ustaz sunnah, kiai sunnah ini tidak. Dari mana dasar hukumnya? Nabi nggak pernah mengajarkan itu. Hadisnya nggak ada, ayatnya nggak ada. Artinya kan dia membuat ajaran baru. Bid'ah dia Pak. Tapi sudah mengatakan ini bid'ah hasanah, dia maksudnya apa? Nah, itu polemik para ulama. Itu mau pendek ya ngomong. Karena Ustaz Maulana ya, gitu ya. Ulama-ulama yang ya kan, hasanah itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi pada waktu itu, tidak terkait dengan masalah ibadah. Kalau itu kan nggak perlu ditanyakan, karena Nabi sudah jelas. Antumul a'lau nabi umurid dunyakum, kata Nabi, Anda lebih paham urusan dunia. Nggak perlu Anda belajar dengan saya, kata Rasul. Jelas Nabi bilang, antumul a'lau nabi umurid dunyakum. Silakan Anda berinovasi, silakan Anda berkreasi, tapi tidak dalam ibadah. Ibadah itu ada tuntutan.
ada hadisnya. Harus sebagaimana yang disampaikan dalam syariat Islam. Jadi memilih guru ngaji